Eternal Secret King, Chapter 251. Bab 251, Keputusan. Di sudut ibu kota yang sepi, lelaki tua itu muncul. Lin Xuanji bergerak maju dan mengangkat ibu jarinya untuk memuji. Orang tua, kamu punya beberapa keterampilan. Hanya dalam beberapa gerakan, kamu berhasil mengusir naga suci. Pria tua itu memutar matanya. Ada naga yang kuat dan lemah di luar sana. Naga itu berasal dari garis keturunan Asuri Dragon dari ras naga. Meskipun itu adalah naga dewasa, ia belum mencapai puncaknya. Lebih jauh lagi, ia baru saja melahirkan telur naga, merusaki esensinya secara besar-besaran yang mengakibatkan penurunan kekuatannya secara signifikan. Lalu kenapa kamu tidak membunuh Asuri Dragon tadi? Lin Xuanji menggosok kedua tangannya. Karena kita sudah menjadi musuh, mengapa kita tidak membunuhnya untuk menghilangkan semua masalah di masa depan? Mudah bagimu untuk mengatakannya, nak. Pria tua itu mencibir, apakah kamu tahu konsekuensi dari membunuh Asuri Dragon itu? Ibu kota Zhou Agung yang berubah menjadi sungai darah akan menjadi yang terkecil. Jika ini serius, seluruh wilayah utara akan dipenuhi cukup banyak mayat untuk membentuk gunung. Jangan membuatku takut, Pak Tua. Lin Xuanji terkejut. Menakut-nakutimu. Dulu, itu. Pria tua itu berhenti di tengah kalimat dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jangan sebutkan itu. Fu Asteriska. Telinga Lin Xuanji terangkat untuk mendengarkan dengan fokus ketika lelaki tua itu memutuskan untuk tidak melanjutkan. Pria tua itu melambai. Selain itu, apakah menurutmu Asuri Dragon datang sendiri? Dalam kegelapan, ada naga lain yang tidak muncul. Naga itu adalah ahli sejati. Lin Xuanji mengerutkan kening dan bertanya, orang tua, saya menggunakan jimat pemindahan kecil. Bagaimana Asuri Dragon itu menemukanku di sini? Kalian bertiga memakan telur naga, itu setara dengan memakan seluruh naga. Meskipun naga itu belum terbentuk, menurutmu berapa banyak energi yang dimilikinya? Orang tua itu melanjutkan, satu-satunya cara untuk menghindari deteksi Asuri Dragon adalah dengan menyerap energi itu sepenuhnya. Itu mudah bagiku. Saya hanya makan sedikit jus telur itu jadi mungkin butuh waktu sebulan untuk menyerap semuanya. Lin Xuanji sombong. Su Zimo dan anjing itu akan mati. Itu salah mereka sendiri karena makan terlalu banyak, haha. Merenung sejenak, lelaki tua itu berkata, pergi dan ingatkan dia bahwa dia tidak boleh meninggalkan ibu kota sebelum dia memurnikan energi esensi dari telur naga itu di tubuhnya sepenuhnya. Ah, Lin Xuanji tertegun sejenak. Orang tua, apakah kamu berencana untuk tetap tinggal di sini? Tentu saja tidak. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Setelah kamu memurnikan energi esensi dari telur naga, kita akan kembali ke benua tengah. Dalam 2 tahun lagi, medan perang kuno akan dibuka. Kita harus mempersiapkannya. Daratan Tianhuang terdiri dari 4 wilayah, 3 samudera, dan 1 benua. Keempat wilayah tersebut merujuk pada wilayah utara, selatan, timur dan barat. Dinasti Zhou Agung terletak di wilayah utara daratan Tianhuang. Benua yang dimaksud adalah benua tengah. Terletak di pusat daratan Tianhuang, itu sangat besar dan wilayahnya lebih besar dari gabungan keempat wilayah. Jika penggarap pendirian yayasan melakukan perjalanan dengan pedang terbangnya dengan kecepatan penuh, dia tidak akan dapat melakukan perjalanan melalui seluruh wilayah utara pada akhir hidupnya, apalagi memasuki benua tengah. Golden Core lebih cepat dan memiliki umur yang lebih panjang. Namun, tidak ada yang akan menyia-nyiakan sebagian besar waktu berharga mereka di jalan hanya untuk sampai ke benua tengah. Selanjutnya, perjalanan itu penuh dengan bahaya dan binatang iblis mengintai melalui gunung dan sungai. Mereka mungkin akan mati bahkan sebelum mencapai benua tengah. Hanya dengan mencapai alam Naschen Soul, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dan dapat mencoba melintasi 4 wilayah dan benua. Di restoran, Su Zimo memakan makanannya sambil mendengarkan diskusi semua orang. Tiba-tiba, seseorang duduk di seberang mejanya. Saat Su Zimo mendongak, dia sedikit terkejut. Lin Xuanji. Keduanya berpisah setelah melarikan diri dari kehancuran primordial. Dia tidak menyangka akan bertemu orang ini sekali lagi di ibu kota. Su Zimo menuangkan secangkir anggur untuk Lin Xuanji dan tersenyum. Mungkin sudah takdir kita berdua bisa bertemu lagi secepat ini. Bibir Lin Xuanji mengejang saat menyebut takdir. Itu karena mereka ditakdirkan bahwa dia hampir selesai karena Su Zimo dan anjing itu. Telur naga itu hilang. Jejaknya terungkap dan dia diburu oleh seekor naga. Jimat transferensi kecilnya telah hilang. Dia bahkan ditampar 2 kali oleh lelaki tua itu dan sidik jarinya baru saja memudar. Memikirkan hal-hal itu, Lin Xuanji sangat marah. Dia berkata dengan dingin, ini bukan takdir. Aku datang untuk menemukanmu. Oh, Su Zimo berseru pelan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, rekan Taois? Jangan tinggalkan ibu kota Zhou Agung sebelum kamu selesai memurnikan energi esensi di tubuhmu. Lin Xuanji berkata, saya yakin Anda juga menyaksikan pertempuran di luar ibu kota sebelumnya. Naga itu datang karena bisa merasakan energi di dalam tubuhmu. Su Zimo mengerutkan kening, itulah yang dia khawatirkan. Setelah hening sejenak, Su Zimo melanjutkan, saya tidak bisa tinggal di ibu kota dan memurnikan semua energi esensi itu juga. Bagaimana jika naga itu datang mengetuk lagi selama periode waktu ini? Satu-satunya cara adalah jika ahli misterius itu terus menjaga tempat ini dan dapat melangkah maju untuk menghentikan naga suci itu. Bahkan jika lelaki tua itu tidak menjaga di sini, relatif lebih aman bagimu untuk tinggal di ibu kota. Lin Xuanji berkata, setelah pertempuran hari ini, ras naga harus memiliki reservasi. Lagi pula, mereka mungkin tidak berani datang mengetuk sekali lagi setelah menderita kerugian. Namun, jika Anda meninggalkan ibu kota sebelum memurnikan energi esensi dari telur naga, mereka pasti akan merasakannya dan memburu Anda. Pada saat itu, Anda pasti sudah mati. Su Zimo tetap diam. Rencana awalnya adalah kembali ke Ethereal Peak secepat mungkin. Dia sangat merindukan si kecil gendut, monyet, harimau roh, bangau kecil, dan semua orang. Namun, setelah mendengar analisis Lin Xuanji, Su Zimo menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain tinggal di ibu kota. Tentu saja, tinggal di ibu kota juga bukan hal yang buruk. Pertama, itu bisa memastikan keselamatannya. Kedua, dia bisa menghemat banyak waktu di jalan dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya serta memurnikan energi esensi dari telur naga. Saat ini, yang paling dibutuhkan Su Zimo adalah waktu untuk berkultivasi. Pada tahun lalu, ia telah menuai banyak manfaat yang kompleks. Namun, dia tidak punya waktu untuk tenang dan mengubahnya menjadi kekuatannya yang sebenarnya. Ketiga, kompetisi sekte akan terjadi 2 tahun kemudian. Setiap sekte besar dan kecil dari dinasti Zhou besar pada akhirnya akan tiba di ibu kota, termasuk puncak Ethereal. Dengan begitu, Su Zimo bisa bertemu semua orang dari puncak Ethereal di ibu kota dan tidak perlu repot bolak-balik.
Dengan pemikiran itu, Su Zimo diputuskan. Untuk beberapa alasan, Su Zimo memiliki firasat samar bahwa ada sesuatu yang salah dengan apa yang dikatakan Lin Xuanji sebelumnya. Baiklah, hanya itu yang harus kukatakan. Lin Xuanji bangkit untuk pergi. Su Zimo memandangi pipi Lin Xuanji dan berkata dengan senyum palsu, rekan Taois, kamu tampaknya menjadi sedikit lebih gemuk setelah setengah hari. Ekspresi Lin Xuanji membeku saat dia berkata dengan gigi terkatup, bukan urusanmu. Dengan itu, Lin Xuanji menjentikkan lengan bajunya dan pergi sambil bergumam, orang tua terkutuk, kamu memukulku dengan sangat keras. Mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan akhirnya menyadari apa yang salah dengan kata-kata Lin Xuanji. Bahkan jika lelaki tua itu tidak menjaga di sini, relatif lebih aman bagimu untuk tinggal di ibu kota. Itulah yang baru saja dikatakan Lin Xuanji. Bagaimana Lin Xuanji tahu bahwa ahli misterius itu adalah orang tua? Tak satu pun dari para pembudidaya yang masuk dan keluar dari ibu kota melihat penampilan ahli misterius itu dengan jelas. Apakah itu kebetulan? Apakah dia menyebutkan itu dengan iseng? Atau... Mata Su Zimo berkedip saat dia merenung. Eternal Secret King, Chapter 252. Bab 252, dua burung dengan satu batu. Jalan-jalan ibu kota hidup dan ramai. Pertempuran yang mengejutkan di luar ibu kota tidak banyak mempengaruhi orang-orang di dalamnya. Sebaliknya, itu memberi ruang bagi banyak gosip untuk terjadi. Setelah meninggalkan restoran, Su Zimo terjepit di antara kerumunan yang ramai saat dia berjalan tanpa tujuan, merenungkan rencana masa depannya. Karena dia telah memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan tempat yang bisa dia tinggali. Dia harus tinggal di tempat ini setidaknya selama 2-3 tahun dan dia tidak bisa puas dengan sembarang tempat, itu harus tenang dan cukup nyaman agar kondusif untuk kultivasinya. Setelah bertanya-tanya, Su Zimo langsung menuju paviliun harta karun langit. Untuk menemukan tempat yang disukainya di ibu kota, cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan pergi ke area misi paviliun harta karun langit. Di paviliun harta karun langit di ibu kota negara Yan, kebanyakan orang yang masuk dan keluar adalah prajurit penyempurnaan Qi. Jarang bahkan seorang penggarap pendirian yayasan muncul dalam waktu 1 tahun. Adapun paviliun harta karun langit di ibu kota dinasti Zhou besar, penggarap pendirian yayasan dapat dilihat di mana-mana. Bahkan, ada Golden Core di sekitarnya. Meskipun Su Zimo adalah penggarap pendirian yayasan tingkat menengah, dia tidak mencolok di antara orang banyak. Memasuki aula utama, Su Zimo berjalan ke konter di mana seorang pelayan wanita yang cantik sedang menuju. Mengenakan kerudung, sosok dan lekuk tubuhnya yang indah nyaris tidak tersembunyi dari pandangan biasa. Pelayan cantik itu tersenyum manis dan bertanya, rekan Taois, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Su Zimo bertanya, saya ingin membeli tempat tinggal di kota. Apakah Anda punya rekomendasi? Rekan Taois, sebagian besar tempat tinggal terbaik di ibu kota terletak di salah satu tepi sungai Jishui. Saat Anda lelah berkultivasi, Anda dapat melihat keluar jendela ke arah sungai yang jernih untuk meremajakan pikiran Anda. Pelayan cantik mengeluarkan peta dan menunjuk ke tempat tinggal di kedua sisi sungai sambil merekomendasikan sambil tersenyum. Su Zimo mengangguk dan memilih tempat tinggal di tepi pantai. Yang ini kalau begitu. Apakah Anda memiliki lencana harta karun langit? Pelayan cantik itu bertanya. Sedikit ragu, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Sementara dia memiliki lencana emas harta karun langit di tas penyimpanannya, itu luar biasa. Setiap kali dia mengeluarkannya, itu akan menarik sedikit masalah. Sekarang dia berada di ibu kota, Su Zimo tidak ingin ada hubungannya dengan Ji Yaoxui agar dia tidak menimbulkan permusuhan dari Kaisar Zhou Agung. Adegan Dai Su mengawal Ji Yaoxui keluar dari kota Ping yang saat itu masih terukir dalam benaknya. Su Zimo bisa merasakan niat membunuh yang nyata yang dimiliki Dai Su terhadapnya. Pelayan cantik itu berkata sambil tersenyum, tanpa lencana harta karun langit, harga tempat tinggal ini adalah 100.000 batu roh bermutu tinggi. Ya, 100.000. Su Zimo mengangguk dan baru saja akan menyetujuinya ketika ekspresinya berubah drastis. Dia menatap pelayan cantik itu dengan tak percaya dan bertanya dengan serius, 100.000 batu roh bermutu tinggi. Itu benar, senyum di wajah pelayan cantik itu tidak memudar. Begitu mahal, Su Zimo diam-diam terkejut. Jika itu 100.000 batu roh kelas menengah, dia masih mampu membelinya. Namun, 100.000 batu roh kelas atas setara dengan 10 juta batu roh kelas menengah. 200.000 batu roh kelas menengah aneh yang dia tinggalkan di tas penyimpanannya masih jauh dari cukup. Pelayan wanita cantik itu menjelaskan, roh Qi di ibu kota jauh lebih tebal daripada di luar kota, jadi Anda membutuhkan setengah usaha untuk berkultivasi. Berhenti sejenak, pelayan cantik itu melanjutkan, selain itu, di ibu kota, selain beberapa area khusus, pertempuran dilarang. Jika ada yang berani bergerak, mereka akan dibunuh oleh tentara kekaisaran. Bahkan Golden Core tidak terkecuali aturan itu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan saat berkultivasi di dalam ibu kota. Su Zimo tetap diam. Bahkan dengan keuntungannya, dia tidak mampu membelinya. Bagaimana kalau mengubah lokasi? Itu akan lebih murah di daerah terpencil. Setelah beberapa saat, pelayan cantik itu memperhatikan dilema Su Zimo dan menyarankan. Lupakan. Su Zimo mengibaskannya dan bertanya dengan suara yang dalam, aku akan mengambil tempat tinggal ini saja. Berapa biaya untuk saya menyewa selama 3 tahun? Pelayan cantik itu tersenyum. Sewa selama setahun berharga 3.000 batu roh kelas atas, itu 300.000 batu roh kelas menengah. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Sebelum ini, dia benar-benar tidak mengharapkan tempat tinggal di ibu kota menghabiskan biaya sebanyak ini. Aku akan menyewanya selama 1 tahun dulu. Su Zimo mengeluarkan semua batu roh kelas menengah di tas penyimpanannya. Dia menjual beberapa senjata roh dan ramuan dari tas penyimpanan pemuda berjubah darah di tempat dan hampir tidak berhasil mengumpulkan 300.000 batu roh kelas menengah. Setelah menyerahkan batu roh, efisiensi paviliun harta karun langit sangat tinggi karena mereka dengan cepat mendaftar dan mengirim seseorang untuk membawa Su Zimo ke kediaman. Su Zimo mengelilingi kediaman, tampak puas. Meskipun dia tidak lagi memiliki batu roh dan itu menjadi masalah bagi kultivasinya di masa depan, dia tidak bingung. Su Zimo bermaksud membuka bengkel senjata di tempat ini yang akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di satu sisi, dia bisa mendapatkan batu roh dengan memurnikan senjata untuk memenuhi kebutuhan kultivasi dan pengeluaran hariannya. Di sisi lain, Su Zimo sudah mempelajari teknik penempaan senjata. Seiring dengan gambar proyeksi yang ditinggalkan oleh Dao Lord Extreme Fire, dia dapat menggunakan bengkel senjata untuk terus melatih dan meningkatkan keterampilannya. Tidak hanya dia seorang master penyempurnaan senjata, dia juga seorang master formasi pedang. Ini berarti semakin dalam kemahirannya dalam penyempurnaan senjata, semakin besar kekuatan tempurnya. Lagi pula, jika Su Zimo dapat membuat pedang terbang dengan nilai lebih tinggi, kekuatan formasi pedangnya secara alami akan meningkat.
Selain itu, ia memperoleh keterampilan susunan rahasia dari Dao Lord Extreme Fire yang dikenal sebagai formasi pedang cahaya lilin yang belum sempat ia coba. Dengan sisa 2,5 tahun tersisa, Su Zimo bermaksud untuk meningkatkan level penyempurnaan senjatanya dan membuat satu set pedang terbang bermutu tinggi yang baru. 2,5 tahun juga cukup baginya untuk memurnikan energi esensi telur naga sepenuhnya. Su Zimo akan dapat menjalani transformasi lengkap dan meningkatkan kekuatannya secara luar biasa sebelum kompetisi sekte. Membawa Night Spirit bersamanya, Su Zimo meninggalkan tempat itu untuk sementara waktu dan menuju sudut barat laut dinasti Zhou Agung. Itu adalah kota Yongxing, tempat berkumpulnya berbagai macam orang. Ada banyak bengkel eliksir dan senjata juga dan Su Zimo memutuskan untuk melihat-lihat untuk mengetahui lebih banyak tentang pasar. Sementara Su Zimo percaya bahwa teknik penyempurnaan senjatanya tidak kalah dengan yang lain, jika dia tidak memahami pasar bersama dengan fakta bahwa wilayahnya tidak berada di pusat kota, bengkel senjatanya mungkin tidak akan berhasil. Tak lama kemudian, Su Zimo tiba di kota Yongxing. Kota Yongxing terbagi menjadi banyak jalan, beberapa berspesialisasi dalam berurusan dengan ramuan sementara yang lain berspesialisasi dalam senjata. Su Zimo memperhatikan saat dia berjalan. Bengkel senjata di kedua sisi jalan terhubung satu demi satu. Beberapa dibuka oleh individu seperti lokakarya senjata Klan Liu dan lokakarya senjata Chen Qi. Mayoritas adalah bengkel senjata yang memiliki logo sekte seperti bengkel senjata Flying Swallow, bengkel senjata Scarlet Rainbow, bengkel senjata Golden Tide dan bengkel senjata api sejati. Lokakarya senjata api sejati dibuka oleh salah satu dari 5 sekte besar, sekte api sejati. Pada saat yang sama, ia memiliki bisnis terbaik dan bengkel terbesar di kota Yongxing. Bengkel senjata lain mungkin hanya memiliki beberapa orang yang menunggu di depan mereka, tetapi bengkel senjata api sejati memiliki antrean panjang di depannya. Sebagai salah satu dari 5 sekte utama, sekte api sejati memiliki pencapaian tertinggi dalam hal ramuan dan penyempurnaan senjata di dinasti Zhou Agung. Untuk setiap kompetisi sekte, sekte api sejati akan menempati setidaknya setengah dari 10 tempat teratas dalam daftar peringkat untuk ramuan dan senjata. Masuk akal mengapa bisnis bengkel senjata api sejati berkembang pesat di ibu kota. Su Zimo juga berjalan mendekat dan bergabung dalam antrean dengan yang lainnya. Eternal Secret King, Chapter 253. Bab 253, Kasihan. Pedang terbang biasa bisa dibeli di Sky Tracer Pavilion. Namun, jika seseorang menginginkan pedang terbang yang paling cocok untuk dirinya sendiri di mana ukuran, berat dan bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasinya, mereka harus datang ke bengkel senjata khusus. Terlebih lagi untuk senjata roh pertahanan seperti rompi dan baju besi bagian dalam. Setiap orang memiliki sosok yang berbeda sehingga mereka secara alami harus menyesuaikan stek mereka. Su Zimo menghabiskan waktunya dengan mengantri untuk mengamati banyak hal. Biasanya, senjata roh kelas menengah membutuhkan 3 hingga 5.000 batu roh kelas menengah untuk disesuaikan. Selain itu, klien harus menyediakan setidaknya 3 set materi. Senjata roh tingkat tinggi akan membutuhkan 3 hingga 5.000 batu roh tingkat tinggi dan 10 set bahan. Setelah sekian lama, akhirnya giliran Su Zimo. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, "Rekan Taois, saya bisa mengerti mengapa saya perlu menyediakan bahan saya sendiri untuk memesan senjata roh yang disesuaikan. Namun, mengapa saya membutuhkan 3 set atau bahkan 10 set untuk senjata roh kelas atas?" Ketika dia mendengar itu, seorang murid dari sekte api sejati mencemooh, "Apakah kamu bertingkah bodoh denganku? Master penyempurnaan senjata mana yang berani menjamin bahwa dia akan mampu menghasilkan senjata roh bertingkat dengan kepastian 100%? Apa menurutmu pengumpulan roh berhasil dengan tingkat keberhasilan 100%? Semakin tinggi tingkat senjata roh, semakin rendah peluang keberhasilan pengumpulan roh. Dengan demikian, secara alami ada kebutuhan akan lebih banyak set bahan. Meski begitu, kami masih mengambil risiko." Semua orang dari sekte api sejati di bengkel senjata memandang Su Zimo dengan sarkasme yang jelas. Orang ini ingin memesan senjata roh tanpa mengetahui apa-apa. Aku ingin tahu dari mana udik ini berasal. Dia benar-benar bodoh. Saya rasa anak ini miskin dan tidak berguna. Dia mungkin ada di sini untuk bergabung dengan orang banyak. Ketika dia mendengar komentar itu, Su Zimo terkekeh tanpa membantah dan terus bertanya, "Berapa harga untuk menyesuaikan senjata roh tingkat tinggi?" Haha, serangkaian tawa pecah baik di dalam maupun di luar lokakarya senjata api sejati. Sudah kubilang, orang ini ada di sini untuk bergabung dengan kerumunan. Dia bahkan bertingkah seolah dia tahu segalanya. Menyesuaikan senjata roh tingkat tinggi. Untuk berpikir dia bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Aku sangat ingin tertawa di sini. Seseorang meratap, benar-benar bodoh. Su Zimo menatap murid-murid True Fire Sect yang terkekeh dengan senyum tipis di bibirnya. Seorang kultivator yang berdiri di belakang Su Zimo tidak tahan melihat bagaimana keadaannya dan menjelaskan dengan lembut, "Rekan Taois, senjata roh tingkat tertinggi tidak dapat disesuaikan. Bahkan jika seseorang menyiapkan 100 set bahan, tidak ada master penyempurnaan senjata yang berani mengambil pekerjaan itu. Penyempurnaan senjata roh tingkat tertinggi membutuhkan takdir dan keberuntungan dan kemungkinan gagalnya terlalu tinggi." Begitu, Su Zimo mengangguk. Orang itu melanjutkan, "Jika seorang master penyempurnaan senjata dapat memurnikan satu senjata roh tingkat tertinggi dalam hidupnya, itu cukup baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Selain itu, harga senjata roh tingkat tinggi tidak tetap. Di rumah lelang, yang termurah dijual setidaknya 500.000 batu roh bermutu tinggi. Jika ada persaingan untuk itu, harganya bahkan bisa mencapai jutaan. Senjata roh tingkat tinggi dengan 3 pola roh bisa dijual paling banyak 5.000 batu roh tingkat tinggi. Namun, senjata roh tingkat tertinggi yang hanya memiliki pola roh tambahan bisa dijual 100 kali lipat. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Berhentilah membuang waktu di sini, pergilah." Penjaga toko dari lokakarya senjata api sejati berjalan mendekat dan melambai dari Su Zimo, tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Su Zimo juga tidak marah, hanya tersenyum. "Penjaga toko, saya pikir Anda akan menyesali ini suatu hari nanti." Dengan mengatakan itu, Su Zimo berbalik untuk pergi. Setelah memeriksa harga pasar, Su Zimo sudah membuat rencananya. Selain itu, Su Zimo yakin bahwa bengkel senjatanya pasti akan menjadi yang terbesar di ibu kota, bahkan menghancurkan bengkel senjata api sejati di bawah kakinya. Su Zimo belum berjalan jauh ketika dia merasakan jantungnya berdebar saat dia melihat ke sudut yang tidak jauh. Ada seorang gadis berusia sekitar 15 tahun meringkuk dan duduk di tanah. Kotor di sekujur tubuh dengan pakaian compang camping, rambutnya yang menguning acak-acakan dan wajahnya tertutup kotoran, hanya matanya yang jernih dan cerah. Embusan angin dingin bertiup dan gadis kecil itu menggoyangkan lehernya, mengerucutkan bibirnya dan menggigil. Entah kenapa, Su Zimo teringat pada Xiao Ning saat melihat gadis itu. Kembali ketika Xiao Ning pergi, dia seusia gadis itu.
Suzimo menghela nafas pada dirinya sendiri dan membeli beberapa roti di dekatnya. Membungkusnya dengan kertas minyak, dia menyerahkannya kepada gadis itu dan berkata dengan lembut, makanlah. Jejak ketakutan melintas di mata gadis kecil itu saat dia ragu-ragu dan tidak mengambil kertas minyak itu. Suzimo tidak mendesak lebih jauh dan meletakkan kertas minyak di samping gadis kecil itu. Dia mengeluarkan satu set jubah hijau dari tas penyimpanannya dan menyampirkannya dengan lembut di sekitar gadis kecil itu sebelum berdiri. Tindakan ini membuat gadis kecil itu kurang waspada terhadap Suzimo. Dia mengulurkan tangannya yang kotor dan mencoba mengambil roti. Suzimo hendak pergi ketika Night Spirit tiba-tiba bergerak, mengeluarkan kepala hitam kecilnya dari jubahnya untuk melihat gadis itu. Sebelum Suzimo bisa mengatakan apapun, Night Spirit melompat keluar dan berlari ke gadis kecil itu, mengendus sesuatu di tubuhnya. Gadis kecil itu terkejut dan menjatuhkan roti yang baru saja diambilnya. Sambil mengerutkan kening, Suzimo buru-buru menarik Night Spirit dan memasukkannya ke dalam jubahnya. Tidak seperti biasanya, Night Spirit tidak bersembunyi dan malah menatap gadis kecil itu terus-menerus dengan kepala menjulur keluar. Suzimo berbisik meminta maaf, jangan takut, itu tidak akan menyakitimu. Gadis kecil itu tidak berkata apa-apa, hanya memperhatikan Suzimo dengan mata membelalak. Terkekeh pahit, Suzimo menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Keduanya tidak saling mengenal dan hanya bertemu secara kebetulan. Sudah baik hati dan cukup baik dari Suzimo untuk memberinya makan dan satu set pakaian karena perasaannya terhadap Xiaoning. Dia terus berjalan menuju kediamannya. Sebelum dia berjalan jauh, Suzimo merasakan jantungnya bergerak dan melirik sedikit ke samping. Dari sudut matanya, dia melihat gadis kecil yang mengenakan jubah hijaunya sedang melahap roti. Dia mengikuti di belakangnya, menjaga jarak tetap. Tersenyum, Suzimo tidak terganggu olehnya. Tak lama kemudian, dia tiba di pintu masuk kota Yongxing. Di satu sisi gerbang masuk kota Yongxing, sekelompok besar orang berkumpul. Terlepas dari jumlah mereka, mereka sangat pendiam dan satu-satunya suara datang dari tengah kerumunan. Dan dikatakan bahwa pertempuran besar-besaran berlanjut selama 2 hari 2 malam dan akhirnya, naga suci itu dibunuh oleh orang itu. Pertempuran itu begitu hebat sehingga langit menjadi gelap dan bumi hancur berkeping-keping. Mayat berserakan di tanah saat darah segar mengalir dengan cara yang sangat tragis. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua bertampang Konghucu berjubah panjang sedang bercerita. Ini adalah pendongeng, seseorang yang bepergian di antara orang biasa dan berspesialisasi dalam cerita fiksi supernatural. Suzimo telah mendengar banyak dari mereka. Namun, untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, gambar lautan tulang yang mengerikan di sekeliling reruntuhan purba muncul di depan mata Suzimo tanpa terkendali. Suzimo mengangkat kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya, hanya meratap di dalam hati. Naga dewa baru saja muncul dan seseorang sudah mengarang cerita tentang naga dewa seolah-olah itu nyata. Saat itu, seseorang mengangkat suaranya dan berkata, pendongeng, Anda sudah memberitahu kami bagian ini di sore hari. Ya, tapi beberapa orang tidak bisa mendengarnya. Pria tua itu terkekeh. Suzimo berhenti dan berbalik perlahan, menatap lelaki tua di kerumunan itu. Apakah lelaki tua itu mengatakan itu dengan iseng, atau apakah dia menyiratkan sesuatu? Eternal Secret King, Chapter 254. Bab 254, sangat kuat. Kerumunan bubar secara bertahap ketika lelaki tua itu perlahan menutup kipas lipatnya dan menyembunyikan balok kayu di lengan bajunya. Saat semua orang berpotongan, Suzimo berkedip dan lelaki tua itu menghilang saat dia menoleh ke belakang. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum kembali ke kediamannya. Tepat setelah Suzimo meninggalkan kota Yongxing, si pendongeng muncul entah dari mana dan terhuyung-huyung menuju sudut yang sepi. Lin Xuanji berdiri di sana, bosan. Ketika dia melihat lelaki tua itu mendekat, Lin Xuanji bergegas maju dan berbisik penuh harap, bagaimana, Pak Tua? Apakah Anda berhasil melihat sesuatu? Tidak, nasib pemuda itu telah diubah dan lintasannya benar-benar kacau, pria tua itu menggelengkan kepalanya. Lin Xuanji bertanya lagi, bagaimana dengan anjing hitam itu? Bisakah Anda memberitahu ras apa itu? Itu seharusnya bukan anjing, orang tua itu mengerutkan kening. Tidak apa-apa, aku tahu itu bukan anjing juga. Lin Xuanji memutar matanya. Orang tua, bahkan dengan pengalamanmu, kamu tidak bisa mengatakan asalnya. Pria tua itu menyipitkan matanya sambil berpikir keras sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memikirkan apapun, tapi anjing hitam itu benar-benar tidak sederhana. Saya bisa merasakan aura unik dan murni yang terpancar darinya. Aura macam apa? Aura pembantaian. Orang tua itu berkata, meskipun kamu kehilangan kesempatan untuk mengasuh naga dewa kali ini, jika kamu berhasil mendapatkan anjing hitam itu, kamu mungkin tidak akan melakukan terlalu buruk di masa depan. Lin Xuanji menggosok dagunya, matanya berputar-putar saat dia mengambil keputusan. Pria tua itu sepertinya memikirkan sesuatu. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam, gadis itu. Sepanjang jalan, Suzimo bisa merasakan gadis kecil itu mengikutinya. Setelah sekian lama, ketika dia tiba di kediaman sewaannya, Suzimo tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik. Gadis kecil itu tertangkap basah saat ekspresi panik melintas di matanya. Suzimo melangkah menuju gadis kecil itu. Dia tampak sedikit takut dan ingin mundur, tetapi tetap kuat. Kenapa kamu mengikutiku? Suzimo mendekat dan bertanya dengan lembut. Ini pertama kalinya seseorang memberiku pakaian untuk dipakai. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan cerah dan berkata dengan malu-malu. Hati Suzimo melunak. Kamu tidak punya tempat untuk pergi. Gadis kecil itu mengangguk. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa tinggal di sini. Menunjuk ke kediaman di belakangnya, Suzimo tersenyum dan berkata, namun, saya hanya menyewanya selama 1 tahun jadi saya hanya dapat menjamin 1 tahun akomodasi untuk Anda. Terima kasih, senyum akhirnya muncul di wajah gadis kecil itu. Suzimo memimpin gadis kecil itu ke dalam dan bertanya dengan santai, saya Suzimo. Siapa namamu? Nianqi, kurang waspada terhadap Suzimo, suara gadis kecil itu juga terdengar lebih hidup. Rumah itu terletak di selatan dan menghadap ke utara dengan punggung menghadap ke sungai Jishui. Cukup besar, ada banyak kamar dan Nianqi memilih kamar secara acak untuk ditinggali. Suzimo meninggalkan rumah untuk membeli pakaian untuk Nianqi sebelum membawa makanan dan meletakkannya di depan kamarnya. Setelah selesai, dia datang ke halaman dan mengeluarkan balok kayu dari tas penyimpanannya. Karena dia ingin membuka bengkel senjata, dia harus memberinya nama. Melihat roh malam berpatroli di halaman, Suzimo tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, bengkel senjata Mo Spirit kalau begitu. Menggunakan jarinya seperti pedang, dia menuliskan 4 kata di balok kayu. Saat itu, dengan derit, pintu kamar di belakangnya terbuka.
Berbalik, Suzimo melihat seorang gadis muda berkulit putih berdiri di pintu masuk. Langsing dan elegan, wajahnya sangat indah dan matanya jernih seperti air. Meskipun dia masih muda, dia sudah sangat cantik. Suzimo juga tertegun sejenak. Setelah membasuh kotoran dari wajahnya, Nianqi sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Namun, entah kenapa, rambutnya masih menguning dan ikal seperti rerumputan yang layu dan dahan pohon. Tidak ada kilau dan tampak tidak pada tempatnya di kulitnya yang halus. Suzimo tidak terlalu memikirkannya, hanya berasumsi bahwa itu karena tubuh Nianqi lemah setelah menderita bertahun-tahun di luar. Itu harus kembali normal setelah dia pulih selama 1 tahun atau lebih. Tuan, apa yang kamu lakukan? Nianqi berjalan mendekat dan melihat balok kayu di tangan Suzimo, bertanya dengan lembut, bengkel senjata Mo Spirit, apakah Anda berencana membuka bengkel senjata di sini, Pak? Itu benar, Suzimo mengangguk. Nianqi menggerakkan bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ungkapkan pikiranmu, Suzimo terkekeh. Meskipun aku tidak tahu cara memalsukan senjata, aku telah berkeliling kota selama ini. Tempatmu sekarang cocok untuk tempat tinggal tapi tidak cocok untuk membuka bengkel senjata. Tidak ada yang akan datang ke sini sama sekali. Penggarap yang akrab dengan ibu kota pasti akan menuju ke kota Yongxing untuk kustomisasi senjata roh. Lagi pula, semua bengkel senjata di ibu kota berlokasi di sana. Adapun pembudidaya yang tidak akrab dengan ibu kota, mereka juga akan pergi ke kota Yongxing jika mereka bertanya-tanya. Dari sudut pandang Nianqi, Suzimo tidak akan memiliki pelanggan sama sekali jika dia membuka bengkel senjata di sini. Tidak khawatir, Suzimo tersenyum dan berkata, bengkel senjata saya berbeda dari yang lain, jangan khawatir. Nianqi mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Suzimo menunjuk ke sebuah kursi di dekatnya. Duduklah dan pegang batu ini. Coba saya lihat. Di atas meja ada batu seukuran kepalan tangan bayi, itu adalah batu penguji roh yang baru saja dibeli Suzimo. Nianqi mengulurkan tangan dan memegang batu penguji roh. Setelah beberapa saat, batu penguji roh tetap tidak berubah. Suzimo menghela nafas secara internal. Dia awalnya berharap bahwa Nianqi mungkin memiliki akar roh dan dapat memasuki kultivasi. Namun, dia tahu bahwa kemungkinan itu rendah. Ada banyak Golden Core dan bahkan Naschen Soul di ibu kota. Jika Nianqi memiliki akar roh, mereka sudah lama membawanya pergi di bawah sayap mereka. Sekarang setelah tidak ada perubahan pada batu penguji roh, Suzimo tahu bahwa Nianqi sama seperti dirinya, orang biasa tanpa akar roh. Tampaknya menyadari sesuatu, Nianqi buru-buru berkata, Tuan, meskipun saya tidak memiliki akar roh, saya sangat kuat dan saya dapat membantu Anda melakukan banyak hal. Tolong jangan mengusirku. Tidak apa-apa. Suzimo menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan, takut Nianqi akan terlalu memikirkan banyak hal. Kamu mengatakan bahwa kamu sangat kuat. Seberapa kuat? Super, duper, kuat. Nianqi mengedipkan matanya dan berkata, aku tidak berani menunjukkannya lebih awal karena aku takut orang lain akan mengurungku seperti yang mereka lakukan pada monster. Suzimo tidak bisa menahan tawa. Baginya, Nianqi hanya berusaha menyombongkan diri agar dia tidak diusir. Seberapa kuat seorang gadis kecil dengan tubuh langsing seperti itu? Hati Suzimo tergerak dan dia ingin menggoda Nianqi. Karena itu, dia mengeluarkan Mystic Gold Silk Armor dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja dengan lembut. Ini adalah baju besi sutra. Bisakah kamu mengambilnya? Tentu saja. Nianqi mengangguk dengan percaya diri dan menarik ujung Mystic Gold Silk Armor dengan satu tangan, mengangkatnya. Itu tidak bergerak sedikit pun. Nianqi tertegun. Suzimo terkekeh secara internal tetapi tetap tanpa ekspresi di permukaan. Sambil berdiri, Nianqi mengerutkan kening dan menatap Mystic Gold Silk Armor dengan tak percaya sebelum menggunakan tangannya yang lain juga. Merasakan bahwa Nianqi akan terus mencoba, Suzimo mengabaikannya, takut lelucon itu akan berlebihan. Tidak apa-apa, armor sutra emas mistik ini benar-benar berbobot. Suara Suzimo tiba-tiba berhenti saat dia tersentak dari kursinya dan menyaksikan dengan mata terbelalak tak percaya. Lengan Nianqi gemetar dan pipinya sedikit memerah, jelas di batas kekuatannya. Namun, armor sutra emas mistik benar-benar terangkat dari meja. Eternal Secret King, Chapter 255. Bab 255, tidak normal. Sementara Suzimo mengeluarkan Mystic Gold Silk Armor dengan satu tangan dengan santai sehingga tampak ringan, rompi bagian dalam itu beratnya 5 ton penuh. Saat itu, Suzimo hanya bisa mengangkat Mystic Gold Silk Armor setelah dia kurang menguasai bagian pembersihan sumsum. Tapi sekarang, seorang gadis kecil berusia sekitar 15 tahun bisa melakukannya. Cara Suzimo memandang Nianqi berubah secara bertahap. Ini bukan lagi kekuatan belaka. Berdasarkan cara Nianqi mengerahkan kekuatannya, jika dia mempelajari beberapa teknik bertarung, dia bahkan bisa membunuh penggarap pendirian yayasan tahap awal. Pikiran pertama Suzimo adalah bahwa Nianqi pasti telah mengembangkan semacam teknik tempering tubuh yang kuat. Tapi tepat setelah itu, dia menyangkal dugaan itu. Semua teknik penempaan tubuh umat manusia dibangun di atas dasar seseorang yang memiliki akar roh dan menumbuhkan ki roh. Namun, sama sekali tidak ada jejak ki roh di tubuh Nianqi. Aneh, mungkinkah benar-benar ada orang yang lahir dengan kekuatan yang begitu saleh? Suzimo bingung. Setelah berpikir sejenak, Suzimo mengeluarkan sebuah buku tipis dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada Nianqi. Ini adalah manual kondensasi ki. Cobalah berkultivasi dengannya. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda tidak yakin, jangan ragu untuk bertanya kepada saya kapan saja. Meskipun Nianqi tidak memiliki akar roh, Suzimo ingin dia tetap mencobanya. Nianqi mengangguk. Bangkit, Suzimo menggantungkan papan kayu bertuliskan, lokakarya senjata Mo Spirit di atas balok pintu masuknya. Tuan, jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya saja. Nianqi sangat masuk akal dan tidak ingin tinggal gratis seperti lintah, dia ingin berkontribusi juga. Menyadari niat Nianqi, Suzimo merenung sejenak. Sapa setiap pelanggan yang datang dan beritahu saya tentang permintaan mereka. Bagaimana dengan harganya? Tanya Nianqi. Untuk saat ini, kami hanya menerima pesanan senjata roh khusus. Harganya 3.000 batu roh kelas menengah dan 1 set bahan. Mata Nianqi membelalak. Setelah tinggal di ibu kota begitu lama, dia sangat akrab dengan kota Yongxing. Harga yang ditetapkan Suzimo adalah yang terendah untuk senjata roh kelas menengah. Yang terpenting, dia hanya membutuhkan 1 set bahan. Biasanya, seseorang harus menyiapkan 3 set bahan untuk senjata roh kelas menengah, beberapa bengkel senjata bahkan meminta 4. Seperti yang disebutkan oleh para murid dari Sekte Api Sejati, tidak ada pejuang penyempurnaan ki yang dapat menjamin tingkat keberhasilan pengumpulan roh 100%. Itulah mengapa bengkel senjata api sejati membutuhkan 3 set bahan dari pelanggan sendiri untuk berjaga-jaga. Untuk senjata roh tingkat superior, tingkat kegagalannya bahkan lebih tinggi sehingga pelanggan harus menyiapkan 10 set.
Namun, Su Zimo tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Itu karena langkah penyempurnaan senjata yang paling sulit, pengumpulan roh, sama sekali tidak ada artinya baginya. Dengan persepsi rohnya, Su Zimo dapat mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam pengumpulan roh. Saat ini, satu-satunya kendala yang dimiliki Su Zimo adalah dalam hal penempaan senjata. Bagaimana cara membersihkan lebih banyak kotoran sehingga senjata roh bisa lebih kuat dan menahan lebih banyak pola roh, itulah yang perlu dipraktikkan oleh Su Zimo. Pak, meskipun saya tidak tahu tentang penyempurnaan senjata, saya pernah mendengar bahwa tidak mungkin mencapai tingkat keberhasilan 100%. Jika Anda hanya mengumpulkan satu set materi dan gagal, kami harus membeli materi sendiri setelahnya. Itu buang-buang waktu dan tenaga dan kerugian bagi kami. Nian Qi membujuk Su Zimo dengan hati-hati. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan, Su Zimo tersenyum. Di bulan berikutnya, segala sesuatu tentang Su Zimo mulai berjalan sesuai rencana. Dari pagi hingga siang hari, Su Zimo memupuk pendirian Yayasan Ethereal untuk meningkatkan wilayah kultivasinya. Setelah pertempuran di Lembah Dongling dan perjalanan panjang untuk melarikan diri, wilayah kultivasi Su Zimo mulai bergeser dan dalam waktu setengah tahun, dia akan dapat mencapai pendirian yayasan tahap akhir. Sore hari, seluruh fokusnya adalah pada penyempurnaan senjata. Mengingat gambar proyeksi dari Dao Lord Extreme Fire, dia akan melihat-lihat manual tempering kuno sambil menyempurnakan senjata untuk mencoba dan menerapkan pembelajarannya. Su Zimo sudah bisa menyempurnakan senjata roh tingkat rendah sejak awal. Setelah sebulan, dia membuat terobosan cepat pada langkah penempaan dan dia mampu menyempurnakan senjata roh kelas menengah. Namun, dia masih membutuhkan lebih banyak latihan untuk menghilangkan ketidakmurnian lebih lanjut jika dia ingin menempa senjata roh tingkat tinggi dengan 3 pola roh. Itu sepenuhnya berdasarkan kerja keras dan latihan berulang, tidak ada jalan pintas yang tersedia. Pada malam hari, Su Zimo mengolah The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, mencoba yang terbaik untuk menyerap energi esensi telur naga ke dalam tubuhnya sepenuhnya. Itu sama untuk Night Spirit. Meskipun ia tampak tak bergerak di atas kaki Su Zimo, sebenarnya ia mencoba yang terbaik untuk menyerap energi esensi dari telur naga. Tubuh Night Spirit tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang jelas lebih cepat dari sebelumnya. Sebulan kemudian, Su Zimo tidak bisa lagi menahannya di pelukannya. Permukaan tubuh Night Spirit menjadi lebih kasar dan hitam, armor pelindung yang kuat mulai tumbuh di tubuhnya seperti sisik naga suci. Lonjakan yang sangat tajam tumbuh dari ujung ekor Night Spirit yang tidak lebih lemah dari cakarnya. Night Spirit tampak berubah menjadi lebih luar biasa, memancarkan kilatan ganas di matanya dari waktu ke waktu sehingga Su Zimo pun akan merasakan kedinginan karenanya. Selama periode waktu ini, Nian Qi adalah orang yang mengalami perubahan terbesar. Setelah mengolah manual kondensasi Qi, dia benar-benar bisa merasakan semangat Qi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Nian Qi sudah berada di level 1 Qi Condensation. Kecepatan itu bahkan sebanding dengan Su Zimo di masa lalu. Kekuatan dewa bawaan dan kemampuan untuk merasakan Qi roh tanpa akar roh, segala sesuatu tentang Nian Qi misterius dan tidak dapat dijelaskan. Selama sebulan sejak bengkel senjata dibuka, tidak ada kultivator yang berkunjung sama sekali dan Nian Qi sangat khawatir. Namun, Su Zimo acuh tak acuh tentang hal itu, terus menyempurnakan senjatanya, keabadian, dan kultivasi iblis setiap hari. Hari ini, ada ketukan di pintu masuk kediaman untuk pertama kalinya. Su Zimo membuka matanya dan menghela napas lega. Sementara dia tampak tenang di permukaan selama sebulan terakhir, dia sedikit cemas secara internal. Tidak banyak batu roh yang tersisa di tas penyimpanannya. Jika masih belum ada pelanggan, dia tidak akan mampu mempertahankan pengeluaran batu rohnya untuk kultivasi hariannya. Nian Qi sudah berlari dengan penuh semangat. Membuka pintu, dia tersenyum. Selamat datang di bengkel senjata Mo Spirit. Rekan Taois, silakan masuk. Petik 2. Pertama-tama, Nian Qi sudah sangat cantik. Sekarang dia tersenyum manis, itu bahkan lebih menawan. Orang di pintu itu tercengang sejenak. Mengedipkan matanya, Nian Qi menyelidiki, rekan Taois, apakah Anda di sini untuk menyesuaikan senjata roh? Orang di pintu mendapatkan kembali akal sehatnya secara bertahap. Dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening, membuka telapak tangannya ke dewa sambil bergumam, mungkinkah aku pergi ke tempat yang salah? Kenapa perempuan? Saat itu, Su Zimo keluar dari kamarnya. Ketika dia melihat orang di pintu masuk, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Pengunjung itu mengenakan jubah abu-abu dan agak gemuk. Dengan kipas pucat, tanpa janggut, dan kipas lipat di tangannya, pengunjung bukanlah pelanggan untuk menyesuaikan senjata roh, itu adalah Lin Xuanji. Nian Qi, ayo kembali, kata Su Zimo. Setelah mendengar suara Su Zimo, mata Lin Xuanji berbinar saat dia masuk ke dalam rumah sambil menyapa dengan hangat, kakak Zimo, sudah lama sekali. Su Zimo merasakan hawa dingin di punggungnya. Sebelum ini, Lin Xuanji ingin mencabik-cabiknya, sejak kapan dia menjadi begitu ramah. Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika hal-hal terjadi di luar kebiasaan.